A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syirkah. Ini kitab pada menyatakan hukum bersekutu adalah ia 4 bagi. Berarti bab-bab syirkahnya ataupun ini kena pegah tentang masalah perkongsian. Perkongsian yang kiban yang gak anggap sah dalam pandangan syarak, dan perkongsian yang kiban yang hana sah dalam pandangan syarak. Bersekutu adalah ia 4 bagi. Berarti perkongsiannya naput bawah pembagian. Untuk lamput bawah pembagiannya na yang sah, na yang hana sah. Pertama, syirkah abadan. Seperti bersekutu 2 orang supaya adalah usaha badan keduanya, antara keduanya bersamaan ataupun lebih kurang, serta bersuatu pekerjaan seperti menjabat keduanya ataupun bersalah-salahan keduanya. Ini kalau kepegah hukum, mantap kepegah pembagian daripada syirkah. Nah, model berarti perkongsian badan dalam bentuk putra usaha tu 2 berkongsi. Nyo tak kerja sama. Inan tapi hana perlu modal, tapi butuh kepada usaha badan. Tak kerja samanya bak pekerjaannya untuk laba tahu 2 tu. Dan tak usaha nyo lebih kurang nyo berarti. 3 kerja ro, 3 kerja lu. Yang benar nak pegang perjanjian wate syirkah, wate perjanjian untuk perkongsian. Yang kiban hukum hana pegah dalam bentuk hukum juga. Bentuk hukum nak pegah lebih rinci nya, pegah silapih ile tentang pembagian ji. Kedua, syirkah mufawadah, yaitu bersekutu keduanya supaya adalah usaha keduanya, antara keduanya dengan badan keduanya ataupun harta keduanya, bersamaan ataupun lebih kurang. Yang kedua, perkongsian yang terjadi dengan usaha ataupun terjadi dengan harta, boh modal sama-sama. Yang tabuh modal sama-samanya na 2, pubuh modal bersamaan tadi ju 30 juta siapa ataupun lebih kurang, tiro lebih baju, tiro kurang baju. Yang kebau hukum untuk kebau hukum. Dan atas keduanya membayar yang kurang dengan sebab dirampas orang ataupun lainnya, dibayar daripada lain daripada harta yang bersekutu ia. Yang berarti mio terjadi bak perkongsian tersebut pencurian, icok harta dari perkongsiannya. Yang untuk harta pembayarannya pada cok telung kongsi 2 lu, yang mekat lu matai rampok pah dengan lu mekat. Yang pulung nak bayu daripada harta yang icoknya nyana. Tapi dibayu daripada harta yang dikongsikan. Cok inan berarti bayu sama kira. Hana ya bayu le salah satu pihak. Ketiga, syirkah wujuh, yaitu bersekutu keduanya supaya adalah laba barang yang dibeli oleh keduanya, antara keduanya bersamaan ataupun lebih kurang, maka kemudian dijualkan. Maka jika dijual oleh keduanya adalah yang lebih daripada harga yang dibuat beli dengan dia, itu bersekutu antara keduanya, maka segala bagi yang 3 itu batal sekalian. Batil heboh likutnya perkongsiannya yang kesa, yang kedua, yang ketiga usaha badan. Dan hana medu so jum kerja 5 jum siapa dapat 10 jum siapa, hana jid lebih kurang. Berarti hana kejelasan dalam perjanjian ji. Ataupun bak buh modal tiro lebih, tiro kurang, yang juga batal. Ataupun yang kelihnya juga batal. Yang kelih putra yaitu syirkah wujud, yaitu bersekutu keduanya supaya adalah laba barang yang dibeli oleh keduanya, antara keduanya bersamaan ataupun lebih kurang, kemudian maka dijualkan dia. Ataupun tak pegat perkongsian bak masalah pembelian barang, kemudian belau barang, kalian belau barang kena laba daripada barangnya, tapi tanya tak pegat janji wadah perkongsian, laba yang kiban, labanya le salah tidro, kurang salah tidro.
mana je hana bersamaan. Boh modal sama-sama laba kali ke salah tira-ura. Yang juga termasuk dalam salah satu daripada perkongsian yang hansa. Berarti heboh ikutnya hansa. Pakon karena nak lebih kurangnya. Mana nak lebih kurangnya hanjur. Dalam syirkah yang namanya syirkah berarti harus setara antara pekerjaan dan modal yang tabuk dan laba yang dah bagi. Yang baru sah daripada syirkah. Mana lagi hantar syirkah juga. Man thamanya kiban, pu berthama apa modal ke mana matuji. Mutu yang tira orang gebuh peng 75 juta, tira orang gebuh peng 25 juta. Nyan watai laba ji 100 juta, tira 75 juta, tira 25 juta. Yang sama. Mana ji sama ke musadi. Tapi pembagian ji harus sama menurut modalnya. Nyo boh peng 50 apa? Watai bagi laba tira 60, tira 40 nya yang je. Tapi punya sama pembagian ji menurut modalnya nya 60. Tira ke modal 60, tira ke modal 40, laba 100 juta. Yang tira kecok 60, tira kecok 40 nya tak sama lagi enggak sama. Sama lagi ade ji. Ade kan mesti bersadin tapi sesuai kebutuhan yang tadinya ade. Nah, mesti ke contoh pegang ade. Nah, ni lero. Tira rayu, tira ubut. Nya kan tak bi sama ade. Tapi berajit, tapi menurut keperluannya, nya kadi. Ini lagi yang si, tira juta muda, tira kumpul kurung juta, nya ada laba tertuk, tira juta ada jauh, tira tu kumpul kurung juta, nah dek kok berade ya, karena sesuai daripada modal yang dikeluarkan oleh urung tersebut. Nyo yang sah yang keberdi. Dan keempatnya, syirkah ainani. Inilah yang sahnya. Bermula rukunnya 5 perkara, yaitu 2 yang tersebut, 2 yang berakad dan ma'qud alih dan amal dan sirah. Berarti yang keempat yang sah adalah syirkah ainani. Syirkah 2 bohin, 2 mata benda yang kemudian tak pegat perkongsian dengan tira orang yang barang ji sama. Rukun ji kena 5 buah perkara untuk sahji. Yang pertama 2 yang berakad, na urang akad dan na urang terima akad. Mana je berak? Urang pegang akad yang juna 2, urang yang kongsian na 2 tu. Kemudian na ma'qud alih, na barang ataupun ini yang akan dan pegang akad. Berarti berak tu barang gede, berarti nya ma'qud alih ke. Berarti menyo urang akad ataupun urang buah modal yang benar 2 berarti. Urang yang berkongsi benar 2 ro. Yang kelih benar barang yang akan tak akad perkongsian. Yang keempat benar amal. Misalnya kayak contoh benar jual beli dan buka sama-sama. Benar. Olehnya lam benar sigat. Benar sigat ataupun lafaz untuk tak pegat perjanjian kongsi. Disyaratkan pada sigat itu lafaz yang memberi ketahui dengan izinnya pada berniaga berjual beli, maka tiada memadai katanya telah kita bersekutu. Yang kekira syirkah kiban, syarat pada lafaz syirkah kiban, syarat yang lafaz ji na diberi te ataupun yang nampak secara lahir yang bahawa na izin barangnya untuk niaga. Tapi menyaikan tu hanya ada mengunci 2 tu barangnya. Hanya pegah izin untuk jual beli. Yang tak. Pakon karena berkongsi untuk medua laba bak satu benda yang tak megat, yang harus bernampak izin jual belinya. Nya ikut kan, nya barangnya dah kongsi 2 ada. Tapi hanya pegah na izin untuk jual belinya hanja. Dah hana mesti bekun nyo kana izin untuk pulau hana. Pokoknya satu lafaz yang na memberitahu kepada tanyo nyan kadizin untuk jual beli yang kerja. Anak payah yakun nyo kalau izin untuk tak meniaga, anak payah menanci. Pokoknya na arah untuk izin kan kerja. Nyoba tanya orang mudah lafaznya. Kenapa ke? Karena memang nyo kadang mengongsi bak niaga mungkin hanya izin bukan. Jadi lafaz ni sang hanya je ke problem dah. Maksudnya mudah-mudah mantap tu lafaz ji. Biasa ji ham nyo kadang pegat janji untuk tak mekat tak dua laba sama-sama nan. Paling nak payah ke nyo kalau izin nyo mekat. Tak pegat janji pun untuk tak dua laba bak mekat.
Jadi lafaznya gimana? Kenahi diperizin mentang ketanya untuk depu belau dengan je. Dan disyaratkan pada dua yang berakad hendak ada keduanya ahli bagi yang berwakil dan menerima wakil. Karena tiap-tiap daripada keduanya jadi wakil daripada taulannya. Maka jika salah seorang yang mentasarufkan, disyaratkan padanya ahli bagi menerima wakil. Urang yang pegat dua orang akadnya, kedua-duanya harus syaratnya urang yang sah terima wakil. Menyogoknya urang sah terima wakil hanjit pakon. Karena menyota mengkongsi bak tabah barang yang tak mekat dua-dua. Yang berarti ilong lempu belau barangnya karena nak lo wakilah hataji. Iji hipu belau barangnya karena wakilah hatalong karena sama-sama memberi izin. Kan hana beri yang tah datanya utah hataji nya mana kongsi. Berarti ada hipu belau adanya berarti sama aja hipu belau hataji. Iji hipu belau hataji hipu belaunya sama hipu belau adanya cik. Yang berarti kedua-dua urang tersebut harus bersah terima wakil. Taklah tabah urang sah terima wakil, urang hajar. Antah terima wakil untuk jual beli ataupun beli. Urang boros kayak contoh begitu. Maka jika salah seorang yang mentasarufkannya disyaratkan padanya ahli bagi menerima wakil dan pada yang satunya ahli bagi wakil jual hingga sah keadaan yang buta. Berarti anak mid yang di bawah umur balik yang juga tidak sah menjadi wakil. Tengok nak tira anak orang kaya kadang umur belum balik harta kau le mentamu modal dengan haji jam 2 labang haji hantar. Pakan hantar karena haji hansah muwakalah, hansah wakil untuk diterima wakil dari go. Sah berarti jalan jadi jalan wali. Mau orang buta tidak sah terima wakalah karena wakalah yang diiktibarkan adalah lafadznya. Tahu wakalahnya orang je hanya mesti musyahadah tadi. Untuk nauru ini Jakarta ada telefon punya wakalah sah. Apa je menyoba akad yang diiktibar bedang ibadah. Menyoba akad yang diiktibar ji adalah nafsul amri. Makna nafsul amri bak hakikat barang tersebut na puhana. Misalnya contoh begal. Tira urang na keluarga ke yang merantau Malaya. Goknya yang jid ke ahli waris. Karena keluarganya hana guawo kati pelutut. Lam anggapan goknya nyotang meninggal. Gecok hartanya buku belau. Tahu-tahu tengok hibi berita lalu ini betul kan meninggal. Tah jual belinya. Yang nafsul amri, mana nafsul amri putra. Bak hakikatnya kibar. Ku mantau dek puhana. Pah dah tepu tengok kam meninggal yang betul kam meninggal. Barang yang tak belau penuh tah jual beli. Nah, benar. Yang makna nafsul amri menyo pada akad. Tira urang gepenikah anak go. Gepikir nak wakalah bakoknya. Dan ternyata memang nak wakilah duduk begal. Naruh wakilah orang yang kali lu menikah hari una hari wakilah orang yang sah walaupun banyak hana kedepu. Tetapi menyoba ibadah yang itibar putra. Yang itibar nufus to aji. Mana aji putra. Ba ibadah putra. Tip syarat tip rukun yang kata berarti. Mang kena terima oleh Allah Taala wallahu a'lam nado. Tapi menyoba akad ji hakikat yang kalian. Mana yang menyoba ibadat? So ada depu nak salam riba Allah Taala nak terima hana kan ada depu. Tapi menyoba akad mana ni? Berarti menyosep syarat sep rukun sah tembus uji. Benar. Menyoba ibadah hana mana? Karena handa doa lah mandali Allah Taala ini. Yang geyu badanya adalah sep syarat sep rukun kan. Kabar dia? Man ku nak terima Allah Taala nyana hana doa juga. Dan disyaratkan pada ma'qud alih yaitu arta hendak ada ia misil dirham ataupun dinar ataupun lainnya
maka tiada sah pada yang dimutakawam seperti kain dan binatang dan lainnya, dan tiada bersekutu antara keduanya dengan dipaksakan dia ke nawaisin engkau dipusakakan dia, dan disyaratkan pada makun alih barang, yaitu harta yang hendak ada ia misil dirham. Berarti yang sah pada perkongsian misalnya adalah dirham ataupun dinar yang sah pada perkongsian ataupun lainnya, maka tiada sah pada yang dimutakawam, pada yang dihargakan seperti kain dan binatang dan lainnya, dan tiada bersekutu antara keduanya dengan dipusakakan dia ataupun seumpamanya, dan izin tiap-tiap daripada keduanya bagi taulannya pada berjual beli. Adapun jika sudah bersekutu seperti yang tersebut dan diizinkan oleh tiap-tiap bagi taulannya pada berjual beli, sahlah syirkah pada yang mutakawam. Yang pertama ini yang sah pada jual beli pada perkongsian adalah yang semisil. Lagi contoh dinar dengan dirham, ataupun yang lain yang punya keserupaan. Lagi contoh mbak tanya ini openg berarti man nyoba selain daripadanya nya hansah perkongsian. Lagi contoh perkongsian mbak 25 mana je putra Sirau itu dah lemo, tak hargakan di lemo je 10, lemo je 10. Yang dah berkongsi itu dua, ada 25 yang. Yang secara hukum dasar ilai kebegahino hansah. Cuman nak kena uyup empat. Apabila memang saling mengizinkan pada penjualan dan pada kekurangannya, nyansah pada syirkah yang mutakawam. Secara hukum boleh menyahana izin nyansah. Pakot barang yang tak hargakan. Sangai sabi. Kadang-kadang sabi. Nah, makanya secara hukum tak. Mau nyoba izin? Ha. Mau nyoba apa? Nyoba apa yang akan mutakawam ini? Jelah haji mesti 10 rupiah. Iji 10 rupiah, ni 10 rupiah. Tadi 10 rupiah berdua beda. Iji dinar, yang dinar, yang dirham, yang dirham ni beda ju. Tapi nyoba barang yang butuh kepada harga, payah tak lagi. Kadang-kadang di bahagian ni pegahnya 10 juta. Ada yang bahagian kan di belah dino. Nah, makanya hang lebih barang yang dihargakan tu berkongsi. Ni ana izin kai. Ni ana izin aku. Mau nyoba peng ada 1000 bahagian tak menyokong 1000 tak 1000 yang dipegah. Nah, hana yang beda. Dan disyaratkan pada amal itu. Dan disyaratkan pada yang bercampur setengah dengan setengahnya dahulu daripada akad, sekira-kira tiada berbeza ataupun sudah bersekutu atas jalan syuyuh, seperti harta yang dipusakakan oleh keduanya. Maka tiada disyaratkan bersamaan kadar dua harta karena laba dan ruginya itu atas kadar keduanya, dan tiada disyaratkan mengetahui nisbah kadarnya antara keduanya, adakah setengah ataupun lainnya pada ketika akad. Berarti hanya je syarat Pak tanya ketika ada perkongsian pada suatu barang harus sama barangnya. Hanya syarat. Bahkan karena yang tak pusakai letanyo untuk laba jinya yang tergantung daripada kadar harta yang tajuk letanyo kepada modal. Ana mesti sama gede. Berarti mau tajuk modal letanyo 1 juta. Berarti mau laba 10 juta. Berarti letanyo 1 juta, mati 10 juta dik, kurang tajuk modal 10 juta berarti. Ana mesti sama. Tapi dibancit laba tergantung daripada kadar modal yang tajuk letanyo. Dan disyaratkan pada amal, yakni pekerjaan itu hendaklah adalah maslahat dengan bahawa dijualkan dengan tunai dan dengan belanja negeri itu. Maka jangan dijual dengan saman dan di sana.
Oh ya. Dan di sana itu orang yang gemar dengan lebih daripadanya. Dan jangan dijual dengan yang bertangguh, dan jangan pula dengan lainnya daripada belanja negeri itu. Olehnya bak sistem jual beli. Bak sistem jual beli, bak amal, bak tak kerjanya dua-dua dengan nyan berarti hendak ada maslahat. Bak jual belinya benar terjadi maslahat. Bak jual belinya terjadi sesuatu yang merugikan. Mana ji putra? Tak jualkan dengan jalan taputang, ataupun tak publio barang tersebut dengan harga yang ken pada nanggronya. Mana ji putra? Iblo ngen barang lain, iblo ngen peng lain, iblo di bawah daripada harga penjualan nanggronya yang juga harus diterima. Bahkan karena hana membawa kemaslahatan kepada perkongsian. Dalam artinya putra, hana faedah kongsi tu. Dia dah kongsi dah megang terlalu rugo tu. Ipu tang hijau kurang imu tangguh ni, ipu blo iu harga roi. Ya rugo nyo, ya hang gebi. Bahkan karena hana membawa maslahat kepada barang yang dikongsikan. Dan jangan dijual dengan bertangguh. Hanje publo dengan jatuh jalan metangguh. Dan jangan pula dengan lain daripada belanja negeri itu. Hanje dah publo dengan peng dolar. Ini dah buka di Indonesia. Dan jangan ditasarufkan dia dengan rugi yang jahat. Dan jangan ia musafir dengan dia. Olehnya tak publo, tak pakai barang tersebut kepada sesuatu yang merugikan. Barang dah mengkongsi dia. Tapi dah pakai letaknya barang tersebut membawa kepada rela hanjut. Bahkan sama-sama mengkongsi. Jadi menyo pakai bak yang iwa manfaat ke barang, baik iwa manfaat ke dia benar betul ji. Nah, tak mengkongsi bak lemau. Jadi dah pakai lemaunya tak intai-intai barang ke dia. Sedangkan urang terus tu hanya pakai lemaunya. Nya berarti hanya membawa maslahat kepada barang. Rugo salah tu laba tok tanyo je intai-intai barang dayo nyan hanjut pakai bukan. Dan jangan ia musafir dengan dia. Nah, barang perkontian di Indonesia, ini ada tak musafir cok barangnya ho tajak Jakarta, mi barangnya. Hanjut damian barang-barang perkongsian. Jadi payah tubah bak nanggro dengan urung yang tempat dak berkongsi. Nah, namanya dak berkongsi motor di bek tak tak cok motornya tak baba karo tu hanjut. Menyo diatur jalan perkongsian. Mana ji putra barang yang dak berkongsi hanjut pakai diatur jalan pribadi perorangan. Ni pakai berdua berarti. Dan jangan diberi kepada orang yang tolong bekerjaan dengan tabarok, dengan tiada izin pada sekalian yang tersebut itu. Tanya ada pengunti siapa? Lemau. Tajok lemau yang ilakai le urung tia untuk yang mudah tau. Kan tajuk tanya ada jalan tabarok. Kan dia ada jalan persewa untuk bagi hasil sama-sama. Juk kurang untuk yang lemau yang tiroti pada ada izin. Yang hanjut cik. Tak pakai barang dia tu jalan tanpa izin salah seorang daripada keduanya. Lanjut. Man menyokana izin, yang boleh pegang tadi. Menyokana izin berarti lanjut. Mu tak publo bijut menyokana izin, mu tak pakai tirol bijut menyokana izin. Dan harus bagi tiap-tiap daripada dua yang bersekutu itu dipasahkan akadnya pada barang ketika yang diberkehendaknya. Bak masalah perkongsian. Tirol memang hana rencana ini. Ini mendua labang dayo ni berkongsi dayo. Dipatah aja. Berarti orangnya dia dah berkongsi loh ilim kongsi ngaro kan. Apa ni? Kapan-kapan yang dikehendaki? Jangan berangkat janji. Dan jadi azallah keduanya daripada memerintah jual beli dengan dipasah oleh keduanya. Maka jika berkata salah seorangnya, aku azalkan dikau ataupun jangan engkau memerintah pada bahagianku, tiada jadi asal oleh yang mengazalkan taulannya, maka ia tasarufkan pada bahagian taulannya yang ia asalkan. Menyo perkongsiannya kata batalkan. Nyan berarti menyo kata batalkan perkongsian. Nyan berarti barang yang dikongsikan tersebut nyan litirodo hanya pakai ini barangnya. Untuk putra, dua boh untuk tidak berkongsi. Yang ada kok nyan taboh, ada nyo taboh. Kai pu batu perkongsian. Berarti yang taboh tu hanya pakai li. Pakai karena kai pu batu perkongsian. Beda dengan ikun. Nyo yang taboh nyo yang ada long pakai.
Tapi hanai pegah ipu batu perkongsian. Ipu azal perkongsian ipu batu hanai pegah. Yang pegah nyo adanya pakai ada mendang tebi-tebi. Lalu mau benda gini. Pakai 3 mendang. Nyan hana batu perkongsian. Munyo hana batu perkongsian, salah satu daripada taulannya yang dipakai oleh barangnya. Walau hai dipakai. Walau hai dipakai, pakai. Pakai kerana hana ipu batu kongsi. Munyo hana ipu batu kongsi berarti milik benda menua. Munyo milik benda menua, walau hai dipakai dah dipakai. Kecuali kai ipu batu kongsi baru jadi. Dan terpasang syirkah dengan mati salah seorang dan gilanya dan pitamnya, dan diistisnakan di dalam kitab Al-Bahar akan pitam yang tiada gugur sembahyang dengan dia, maka tiada terpasang dengan dia karena ringannya mengatakan dia oleh Ibnu Ruf'ah. Kayo nak mengkongsi dengan tanya apa ngoh itu. Yang batu ju perkongsian kau. Man beralih kepada warasah, kepada waris. Adapun tanah tirautu kan ninggai yang juga batu perkongsian. Batu perkongsian menyona dilanjutkan le wali, menyona dilanjutkan le wari. Menyona dilanjutkan yang hak waris ini ku batu. Mezu ke le wari, lo hana rencana le lanjut perkongsian. Ku batu, ku batu. Tapi menyona ini lanjutkan le warisnya berarti hak ahli waris. Ataupun pitam, bahkan pitam pun dapat memboki kepada batal perkongsian juga. Tapi menurut sebahagian ulama, lagi kepegah lagi kitab Al-Bahar dan lagi yang berpendapat oleh Ibnu Ruf'ah, yang pitam tersebut hanya membawa kepada batu perkongsian, yaitu pitam yang ringan, cuma lahdatan wahidatan juga. Tiatnya dekat. Kadang dia bedah naik handirunya 3 beli. Kata jelam. Yang pitam yang ringan tersebut yang hanya membawa kepada pasah perkongsian, batu perkongsian. Apakah karena tiat dekat? Lagi contoh huruf pitam 3. Biasa trip redu dia bedah kena pitam ni ada mana? Nyahan batu yang pitam yang ringan. Tapi menyokatru pada tingkat pingsan yang lama yang trip yang membawa kepada terpasah perkongsian. Nya kilah berarti mana je menau yang degedi na urung pegah batu baik nenda wajib, yang degedi na urung pegah hana batu baik nenda wajib. Karena kedua-dua pendapat yang berpendapat lagi. Dan labanya dan rubinya atas kadar 2 harta itu bersamaan keduanya pada pekerjaan atau berlebih kurang, maka jika bersyarat keduanya akan menyalahi yang tersebut. Jadi pada akadnya maka kembali oleh tiap-tiap daripada keduanya atas taulannya dengan ujrah amalnya. Dan lulus segala tasarruf keduanya karena ada izin keduanya dan laba atas kadar 2 harta itu. Munyo bak masalah laba. Nya laba dan rugo kibat atas kadar 2 harta yang bersamaan itu. Keduanya. Berarti na dapat dupai 50 juta tepo. Pahal tak kira hitun kan tertuh lebih tinggal 20 juta. Yang berarti kibat. Na rugo berarti 70 juta ya. Saya play 1 juta apa dengan gua berarti. Menyoba laba lebih betul. Nah laba 100 juta. Berarti 50 apa laba berarti tergantung daripada kadar modal yang diberikan. Menyoba masalah kerja. Menyoba masalah kerja pada pekerjaan ataupun berlebih kurang, maka jika disyarat keduanya akan menyalahi yang tersebut itu. Jadi ia pada akadnya maka kembali oleh tiap-tiap daripada keduanya atas taulannya dengan ujrah amal. Munyo andai kata tanyo yang dah menjanji watai tamukat puno lam turo metu tamukat buka gede 8 jam berarti put jam tapau. Yang tiro tu ji jak di jam keroi jak 2 jam tanyo duk 6 jam minan mak gede. Yang diban oh nyen laba ji han le menat cara bagi ji. Nyan berarti ku urung mekat yang le watai ke pakai labayan payah bayi ujrah mesin. Mana ujrah mesin putra? Mutu engkau mekat tiuro ataupun 3 jam berarti 30 ribu. Ngon tanyo naik duk turo 6 jam berarti. Kita 2 jam nya payah hajuk kunci 60 ni 20 ni. Benar. Pakon, baik mangat tayo benar. Tak jangan nak ro di gop ni di bedah-bedah nama kedai tu. Makanya hana bagi sama menyobak contoh yang kejadian yang menyalahi daripada aturan. Berarti payah bayi ujrah, payah bayi kok. Han membada bayi ataupun bagi laba sama-sama. Di mana bagi laba sama-sama itu 2 jam dah mekai 6 jam ni kan? Dan tangan syari itu tangan amanah, maka diberikan dia dengan sumpahnya
pada dakwa sudah ia kembalikan kepada taulannya pada dan kadar ruginya dan binasanya. Tangan syari'nya gak anggap tangan amanah. Makna gak anggap tangan amanah karena memang jika mendapatkan izin daripada salah satu keduanya. Hai setiap tanya tamu kongsi dengan tira orang. Berarti kaya yakin tu kurungnya ada kongsinya, barang yang akan kepakai dengan tentu bermaslahat pak yang god. Tanya kepada angon tanya juga yakin tu kata mengkongsi ini pasti barang yang dipakai leji untuk kemaslahatan barangnya, untuk laba barangnya, benar betul je. Pasti benar. Terkedi kena pegahan tu. Terkedi salah tidro, dia mentumpah. Terkedi salah tidro, dia mendakwa yang bahawa barangnya kai kembalikan kepada salah tidro. Oh hanali ron jatah hano, hak ron kali ron pulang orang yang ikut. Yang berarti menyorencana kena puputoi je hakim, berarti jud ke puputoi di atas jalan tumpah. Berarti butoi kali ke pulang. Butoi, berarti harus sumpah. Ataupun kan bak masalah pulang barang, idawa le salah hero nganji, ibugah barangnya ka gada. Ataupun barangnya ka rugo. Ataupun ipegah barangnya ditno laba haji. Sedangkan salah hero nganji hana yakin. Yang jadi ketumpah. Hai mana mana? Nada Mekah diurau apa jim tapo? Ataupun diurau tapo? Orangnya tanya Mekah tinggal jim Mekah. Waktu tanya Mekah, orangnya nalaku 20 juta. Tengok tanya Mekah ji kai bukan 100 ribu lagu. Jadi dia bukan yakin tentang laba hajinya. Yang berarti bagi tanya kiban untuk tak benarkan salah tiro daripada syariat tanyanya yang di atas jalan sumpah. Pakon karena musyarikahnya atas jalan amanah juga. Karena Yohana yakin dia guru pakon dah mengkonti gaji. Pasti karena yakin dia gaji makanya dah pegang perkontian. Makanya ketika ada masalah dengan jalan sumpah maka kamu madai anak payah saksi. Maka jika mendakwa ia akan binasanya dengan sebab yang zahir dan tiada diketahui orang akan dia dituntuti akan dia saksi dengan sebab itu. Kemudian maka dibenarkan dia dengan sumpah pada binasanya dengan sebab itu. Menyona orang yang cayu Mekah ditanya ataupun orang yang tamu dua labang tanya, ipegah barang yang tamu dua labanya hanali ipegah barangnya. Kiban barangnya ipegah barangnya ka binasa ipegah. Yang binasa ji dengan sebab zahir, mana ji bisa diperlihatkan langsung kita kala. Yang berarti kepada orang tersebut yang pegahnya na dua buah jalan untuk betul orangnya. Je di atas jalan saksi, email saksi yang orang yang pegah betul rumahnya memang tutup baru. Betul kedainya memang tutup baru. Ataupun di atas jalan sumpah yang juga dibenarkan. Dan dibenarkan dengan sumpahnya pada katanya, aku belikan dia bagi diriku ataupun bagi syirkah, ataupun bahwasanya pada tanganku bagiku, ataupun bagi syirkah, karena ia terlebih mengetahui dengan kasatnya pada masalah yang pertama dan diamalkan dengan perkataan punya tangan pada yang keduanya. Nyo terjadi problem ataupun perdawaan mesti tanya ada mengkonti dua bo lemo ataupun bak mekat ada mengkonti bak turo baik kan orang baru lengan di bak gede. Mi mendawa ada nyan Hondanya kabdo ada hasil laba gede. Dipegah dengan tanya kon ilung atau belum pengro yang ka kompeng gede kam dawa dua. Yang berarti dibenarkan salah satunya di atas jalan sumpah. Dan barang yang gijuk kepada urang yang na milik atas barangnya. Betul? Betul bak Honda ke bak urang salah hero yang ka gemdawa ke pegah nyo barang gede ataupun hana mecih bah Honda yang ada pegah ilu lang gede betul ji. Nya ilu nyo heboh ni apa? Nyo tak gede apa tak pribadi. Pegah li tiro nganji. Iyo ada pribadi nyo long blok ro long kon ku muka nyo. Dipegah li urang tiro tu ko nyo lepeng gede kecok kablo. Kablo ilu nyo. Dawa. Berarti yang kebenarkan tau. Yang kebenarkan di atas urang yang pegah atas kablo ro tapi di atas jalan sumpah. Karena mungkin urang jim sumpah memang nyata masalah. Ibaratnya mungkin kau mungkin dia jauh sumpah tu. Gelak-gelak tu tinggal kita lagi sumpah. Nyo zaman hang je tu. Hang je bukan bi memang ana. Ini nak buku lillahi ni. Lillahi yang punya sumpah. Demi Rahman, demi Rahim, wajib ada nama Allah kita sumpah tu. Dan jika berkata iya
sudah kita berbagi dan jadi yang pada tanganku bagiku, dan diingkar taulannya, dibenarkan yang dibenarkan yang mungkar berbagi karena asalnya tiada dibagikan dia. Na barang ataupun na laba imdawa duai ipegah li salah tiro laba nali kali dah bagi orangnya nyo ada leong nyo kali laba lu bagi orangnya ikut lengan tiro tu hana dah bagi lah pajan dah bagi golam tak tepat pi nyanto yang ku bedoi dibenarkan yang mungkar berbagi. Makna yang mungkar yang mengingkari berbagi. Pakang ku bedoi orang yang ingkar karena pada dasarnya menyoba jual belinya menyogolom tak bagi so awai tak bagi dengan hana tak bagi awai hana tak bagi dua baru tak bagi lepas. Jadi gepu butoi urung yang pegah hana tak bagi lam, tapi juga di atas jalan tumpah. Karena dalam setiap hukum kebanyakan ji bak hukumnya kecil asal. Pakon karena asal itu lebih meyakinkan bang. Selagi bak contoh tanya ragu bak masalah lain macam masalah lain. Ragu dengan tak bayar hutang pun hana kira bayar je dak. Na metung itu mayang long pana hana tung julain mana ji meloku. Pakon karena gecok asal makna ji gecok istishab asal, gecok yang lebih asal ji. Ya ragu tu le dak itu mayang. Nai dibikin tu pana hana. Pakon karena awai hana duduk beruna asal ji hana berarti. Nah barang ah temayang ragu tu le puput asal ji pule le puput le cok le berarti. Nah, jadi hukum benar yang lawan salah gecok asalnya. Nah, ini lagi anci. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Satu rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda